Sistem Necromancer, bab 681 sampai dengan 685. Bab 681 perintah tiba. Kami benar-benar membutuhkan bantuan kerajaan YK. Dilihat dari reputasinya saat ini, ia benar-benar perlu bergantung pada jumlah populasi kerajaan Yeko untuk memenuhi persyaratan ketenaran. Jika tidak, hanya dengan pulau harta karun dan reputasi yang disebarkan oleh karavan, peningkatan tidak akan ada habisnya. Ukuran populasi adalah hal yang sangat penting. Kalau dipikir-pikir lagi, bagaimana bisa dikatakan ada dunia zombie? Selain itu, berbagai penemuan dan peralatan modern dapat dibawa masuk dan dipasarkan sebagai produk milik seseorang untuk meningkatkan reputasinya. Pahlawan yang telah mencapai level 20. Sungguh menakjubkan bahwa seseorang dapat mencapai level tersebut dalam kondisi yang begitu keras. Tidak, beberapa orang juga tampaknya tidak mengalami kesulitan. Perspektif Wu Heng adalah perspektif orang biasa yang mencoba meningkatkan level mereka. Namun ada juga orang yang terlahir di puncak kekuasaan, dan selama mereka berbakat dalam hal pangkat, ketenaran bukanlah masalah. Saat saya memikirkan hal ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Dia memperbaiki postur tubuhnya dan tertidur lelap. Keesokan harinya, pagi, keluarga itu sedang sarapan ketika telepon berdering. Setelah Mini menjawab telepon, ia kembali dan berkata, "Tuan, Diakon Silagui ingin Anda datang. Katanya asosiasi sudah mengaturnya. Apakah perintah asosiasi sudah turun? Kali ini hampir sama seperti yang dihitung. Baiklah, aku akan ke sana setelah makan malam." Setelah mereka selesai sarapan bersama, Wu Heng berkemas dan mengikuti Enfield keluar dari rumah pemilik pulau. Setelah turun dari bus di area pusat, Wu Heng langsung berjalan menuju asosiasi. Seluruh aula asosiasi masih ramai. Dengan kata lain, setelah pameran pulau dimulai dan barang-barang menjadi populer, aula asosiasi juga menjadi jauh lebih ramai. Kamar dagang dan individu akan memposting beberapa komisi di sini. Tentara bayaran dan pekerja lepas juga mulai meningkat jumlahnya. Sambil menutupi tudungnya, Wu Heng segera berjalan menuju ruang belajar di Aken. Dia mengetuk pintu pelan-pelan, dan setelah mendapat jawaban, dia membuka pintu dan masuk. Ketika Silagui melihatnya masuk, wajahnya langsung memerah. Ia terbatuk ringan dan berkata, "Asosiasi telah membuat pengaturan. Anda telah ditunjuk sebagai kepala inspektur kasus di kota Netale. Anda tidak hanya akan menyelidiki kebenaran di balik kematian di Aken setempat, tetapi Anda juga akan menyelidiki sekte dan pembantaian warga sipil yang disebutkan dalam intelijen sebelumnya." Hati Wu Heng tergerak, dan dia agak terkejut dengan keputusan kantor pusat. Mengetahui bahwa markas besar pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki, saya pun membuat rencana untuk pergi bersama mereka. Tetapi saya tidak pernah menyangka akan diminta menjadi inspektur kepala. Biarkan aku yang bertanggung jawab. "Kenapa tidak ada orang di departemen ini?" tanya Wu Heng setelah tertegun. Sheila menatapnya dan berkata, "Sebagai detektif hebat, bukankah tugasmu untuk menyelidiki kasus ini? Kalau kau bertanya pada siapapun di Pulau Harta Karun, mereka semua akan berpikir kau harus pergi." Sial gelombang. Bukan hanya penduduk pulau saja yang menganggapnya serius, tetapi para pahlawan dalam perkumpulan itu juga mempercayainya. Mengikuti masa lalu juga merupakan tujuan saya sendiri, tetapi saya bertanggung jawab penuh atas masalah ini jika saya tidak dapat menemukan hasil yang memuaskan. Kepribadian saya sendiri runtuh. Saya khawatir asosiasi juga tidak akan puas. Tidak ada dukungan. Saya ingat terakhir kali asosiasi datang untuk memeriksa, ada juga alat peraga untuk membedakan kebenaran dari kebohongan, kata Wu Heng. "Lakukan saja seperti biasa, seperti sebelumnya," kata Silagui dengan tenang, brengsek. Kemudian, Silagui melanjutkan, "Jika Anda mendukungnya, kami telah mengatur beberapa anggota asosiasi untuk pergi bersama Anda. Mereka adalah personel yang telah dipersiapkan untuk Anda." "Siapa mereka? Nanti aku ajak kamu ketemu mereka."
Ada 3 profesional level 18 dan 4 profesional level 15, kata Silagui. Ini masalah yang cukup besar. 3 profesional level 18 agak berlebihan untuk menyelidiki suatu kasus di sebuah kota. Namun, hal itu juga dapat menunjukkan bahwa kita mementingkan masalah ini. Wu Heng mengangguk, saya merasa sedikit lebih percaya diri sekarang. Silagui berkata, di antara para profesional level 18, salah satunya adalah investigator dari asosiasi. Dia memiliki kemampuan untuk melihat detail. Saat melakukan sesuatu, Anda harus mengikuti prosedur asosiasi dan memastikan tidak ada masalah. Catatlah, dia tidak percaya Wu Heng akan melakukan hal buruk. Namun dia selalu menggunakan beberapa trik dalam karyanya. Biasanya di Treasure Island baik-baik saja, selama akhir ceritanya bagus, tidak ada yang peduli. Namun kali ini kita harus mematuhi tata tertib perkumpulan, jangan sampai hal yang baik itu berubah menjadi buruk. Kau tidak mau ikut denganku? Tanya Wu Heng. Silagui menatapnya dengan tatapan lembut, aku kepala pelayan Pulau Harta Karun. Bagaimana mungkin aku pergi begitu saja? Lagi pula, kalau kita berdua pergi, apa yang akan terjadi kalau keadaan di sini jadi kacau? Wu Heng memikirkannya, dan itu masuk akal. Mereka tidak bisa pergi semua. Meski begitu, Wu Heng masih agak gelisah tentang Treasure Island. Kau benar, aku merasa tenang mengetahui kau tinggal di rumah, kata Wu Heng. Kita bicarakan nanti. Silagui menatap si Yali, pergi dan undang orang-orang kemarin ke ruang konferensi, dan beritahu mereka bahwa Tuan Pulau Wu Heng juga ada di sana. Si Yali meletakkan apa yang dipegangnya dan berkata, baiklah. Setelah mengatakan itu, mereka keluar dari ruang belajar bersama. Di dalam ruang konferensi, Wu Heng dan Silagui menunggu sebentar. Terdengar suara langkah kaki dan beberapa orang masuk. Lalu mereka duduk berurutan di sisi lain ruang konferensi. Silagui berdiri dan berkata, semuanya, ini Wu Heng, pemilik Treasure Island, dan kepala inspektur kasus ini yang ditunjuk oleh kantor pusat ini. Beberapa orang di seberang memberi hormat, sementara yang lain mengangguk sedikit. Silagui kemudian memperkenalkan pihak lain, pedang level 18 Tuan Tapani, penyihir level 18 Tuan Gianvito, penyelidik level 18 Tuan Sim, pendeta level 15. Dari level 18 hingga level 15, Silagui memperkenalkan profesi dan level masing-masing satu persatu. Wu Heng merasa kewalahan setelah mendengar ini. Meskipun kemampuannya telah meningkat, konsentrasi dan ingatannya juga telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Namun, saat aku mendengar begitu banyak nama muncul di waktu yang sama, aku tetap tidak dapat mengingat semuanya. Setelah perkenalan selesai, Wu Heng berkata sambil tersenyum, merupakan suatu kehormatan untuk bekerja sama dengan kalian semua dalam kasus ini. Saya akan membutuhkan dukungan kalian yang berkelanjutan di masa mendatang. Semua orang mengangguk dan duduk bersama. Setelah duduk, orang di seberangnya memandang Wu Heng, dan Wu Heng juga memandang orang di seberangnya. Di antara profesi level 18, pendekar pedang adalah elf dengan ciri-ciri elf yang jelas. Penyihir Wu Heng mengenalnya, seorang penyihir tua berjubah panjang, berjanggut putih, dan memegang tongkat kayu, bernama Gianvito. Terakhir kali Treasure Island datang untuk menyelamatkan, dialah yang memimpin tim. Xiao Xiao menamainya Gandalf. Orang ketiga adalah seorang kurcaci pendek yang mengenakan kacamata berbingkai emas dan tampak seperti seorang sarjana. Di antara 4 profesional level 15 yang tersisa, ada 2 manusia, 1 vampir, dan 1 kurcaci. Tuan Wu Heng, kapan Anda berencana berangkat? Situasi di kota Neitale masih belum jelas, dan tidak baik menunda terlalu lama, kata pendekar pedang tingkat 18 terkemuka itu langsung. Wu Heng melirik beberapa orang dan berkata langsung, kita benar-benar tidak bisa menunda terlalu lama. Kita harus berangkat besok pagi. Penyihir tua Gianvito melirik dan bertanya, bukankah sebaiknya kita berkomunikasi dengan kota Neitale terlebih dahulu? Tidak dapat dikesampingkan bahwa Neitale Cheng adalah pembunuhnya.
Bab 682 Tim Nasional Korea Selatan. Begitu kata-kata ini diucapkan, ruang konferensi menjadi sunyi. Jelas, pemilik pulau detektif hebat di depannya lebih cenderung percaya bahwa ada sesuatu yang salah dengan kota Netale itu sendiri dan bahwa masalah ini harus ditangani dengan sikap yang tegas. Tentu saja, kerajaan Yeke sekarang sedang dalam kekacauan internal dan menghalangi berita untuk tersebar. Kebanyakan orang juga berpikir ada masalah. Orang-orang yang ditugaskan oleh markas saling berpandangan. Pendeta tingkat 15 yang mendampingi bertanya dengan santai, apakah ini akan menyebabkan kesalahpahaman di kerajaan Yeke? Wu Heng memandang pihak lain dan menjawab, kita akan menyelidiki suatu kasus, bukan untuk membangun hubungan persahabatan antara kedua negara. Saat kita akan tiba di pelabuhan, kita bisa memberitahu mereka terlebih dahulu. Meski begitu, itu bukan hal yang tidak sopan. Lagi pula, kami mewakili kantor pusat asosiasi ini, lanjut pendeta itu. Desir-desir gelombang. Wu Heng hendak membalas ketika dia mendengar suara tulisan catatan dari seberang sana. Penyelidik level 18, saya tidak tahu kapan saya mulai merekam. Pena di tanganku adalah jenis pena yang diproduksi secara massal dan populer. Wu Heng mengangkat alisnya sedikit, melembutkan kata-katanya. Kesopanan itu untuk teman, bukan tersangka. Setelah masalah ini diselidiki sepenuhnya, tidak akan terlambat untuk menunjukkan kesopanan saat memegang bola. Saya setuju dengan pendapat penguasa Pulau Wu Heng. Memberi tahu pihak lain sebelumnya bukanlah cara untuk membocorkan rahasia musuh. Para pemimpin juga harus bersikap serius. Seorang anggota klan darah, yang wajahnya tak terlihat jelas, berbicara dengan jubah tebalnya. Suaranya rendah dan netral, dan sulit membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Pendeta itu mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Penyihir tua, Gian Vito, melanjutkan, saya juga setuju dengan rencana Tuan Pulau Wu Heng. Bagaimana dengan Tetua Tapani? Apakah beliau punya pendapat lain? Pendekar pedang elf level 18 di sampingnya mengangguk dan berkata, asalkan semuanya beres, kita akan naik kapal markas kita ke kerajaan Yeko besok. Pulau Harta Karun akan bertanggung jawab atas armada pengawal di sepanjang perjalanan. Wu Heng berkata, tidak masalah. Armada pengawal sudah siap dan bisa berangkat besok pagi. Baiklah. Pendekar pedang elf itu mengangguk dan melanjutkan, kami sudah membahas semuanya. Kalau tidak ada lagi, kami akan kembali dan mengaturnya. Bagus. Beberapa orang berdiri dan berjalan keluar. Wu Heng, Si Lagui, dan Si Yali juga berdiri untuk mengantar mereka. Setelah semua orang dari kantor pusat meninggalkan ruang rapat, Wu Hencai bertanya, apakah pendekar pedang elf itu seorang tetua di markas ini? Mendengar Dekan Gian Vito menyebutnya demikian, dia pasti seorang penatua asosiasi. Tidak mengherankan jika seorang penatua ditunjuk untuk memimpin tim dalam masalah ini, jawab Si Lagui. Itu benar. Si Lagui bertanya, mengapa kamu begitu cemas? Wu Heng menjawab, semakin lama masalah ini ditunda, semakin sulit untuk menyelesaikan seluruh insiden ini. Sekarang semua orang sudah di sini, yang terpenting adalah sampai di sana sesegera mungkin. Kedua saudari itu tidak tahu apakah kesimpulan ini benar atau tidak, tetapi Wu Heng jelas memiliki suara lebih besar dalam memecahkan kasus tersebut. Si Yali juga memikirkannya dan berkata, semakin cemas Anda, semakin besar kemungkinan Anda membuat kesalahan. Wu Heng tersenyum dan berkata, itu bukan masalah besar. Jika ada kelalaian, aku punya cara untuk mengatasinya. Si Lagui melirik adiknya dan berkata, biarkan Si Yali ikut denganmu. Dia ahli dalam beberapa pekerjaan administrasi dan bisa membantumu. Mata Si Yali berbinar, dan dia menatap Wu Heng tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang terakhir menggelengkan kepalanya, mungkin ada bahaya di sana. Kalian berdua hanya perlu mengawasi Pulau Harta Karun. Jangan biarkan siapapun merampok rumah kita selama aku pergi. Apa maksudmu dengan keluarga kami? Aneh sekali. Si Lagui melirik ke samping dan mengeluh pelan,
lalu berkata, kau tidak akan membawa tim asosiasi. Wu Heng berpikir keras. Saya pasti akan membawa beberapa kerangka bersama saya, lagi pula, ada pertikaian internal di militer sana dan ada bahaya. Sedangkan untuk tim asosiasi, mereka membutuhkan orang-orang yang bersedia mengikuti pengaturan mereka untuk menangani berbagai hal. Ada beberapa hal yang membuat kerangka tidak seberguna makhluk hidup. Ambil tim kelima, tim Kavina. Baiklah, aku akan memintanya untuk bersiap-siap dan pergi bersamamu besok. Silagui mengangguk setuju. Ledakan gelombang. Ketika dia sedang berbicara, terdengar ketukan di pintu. Mereka bertiga langsung berhenti berbicara, dan si Yali berdiri dan membuka pintu. Sosok yang mengenakan tudung tebal, dengan wajah dan tubuhnya sepenuhnya tersembunyi di bawah tudung itu, muncul di luar pintu. Di antara anggota asosiasi, ada anggota klan vampir. Yang diwakilinya seharusnya Lilith, sang pembisik. Tuan Wu Heng, Diakon Silagui, kata anggota vampir itu dengan tenang ke arah ruangan. Apakah ada yang lain? Tanya Silagui. Aku ingin berbicara dengan Tuan Pulau Wu Heng berdua saja tentang sesuatu, kata vampir itu. Silagui sedikit mengernyit dan melirik Wu Heng. Ini adalah asosiasi, dan Wu Heng ditemani oleh dua kerangka tingkat tinggi. Pihak lainnya adalah seorang profesional level 15 dan seharusnya tidak dapat melakukan sesuatu yang berbahaya. Melihat Wu Heng tidak berniat menolak, dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita kembali ke ruang belajar dulu. Terima kasih, Diakon Silagui, kata vampir itu. Silagui dan si Yali langsung keluar dari ruangan, hanya menyisakan Wu Heng dan vampir yang masuk. Pintunya tertutup. Vampir itu melangkah maju dan membungkuk sedikit, salam, Lord Punisher. Wu Heng mengangkat alisnya dan berkata, ada apa? Duduklah dan ceritakan padaku. Vampir itu duduk di hadapannya, membuka tudungnya, menampakkan wajah perempuan. Rambut pendek membuat dahi tampak lebar dan halus, dan alisnya tebal, beberapa di antaranya mendekati alis pedang. Matanya yang berwarna merah darah tampak tegas dan tajam. Wajahnya memiliki garis-garis yang jelas, dan dia merasakan kekerasan sekaligus kelembutan. Wajahnya cantik, tetapi dia membuat orang-orang merasa dia tomboy. Setelah mereka duduk, vampir itu berkata langsung, kepala suku Lilith punya kabar untukmu. Sebagai penghargaan atas usahamu yang tak kenal lelah dalam membela kehormatan ras vampir, kau akan dipromosikan ke posisi Algojo di gereja Holy Ash. Ini akan memberimu wewenang untuk mengawasi dan mengeksekusi semua vampir, dan kau juga akan menerima hadiah. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan lambang baru dan sepotong batu giok linbing dari cincin luar angkasa. Lambangnya adalah bulan berwarna merah darah dan pedang panjang dengan pelindung berbentuk sayap kelelawar. Saya mendapat promosi. Wu Heng mengalihkan pandangannya ke arah linbing jade talisman. Jimat giok jenis ini adalah alat peraga sekali pakai yang dibuat oleh sang pahlawan. Saat menghadapi bahaya atau krisis, Anda dapat menghancurkan jimat giok tersebut untuk meminta bantuan sang pahlawan. Menurut Silagui, sang pahlawan akan memberikannya sebagai hadiah kepada orang kepercayaannya atau bawahannya. Namun Wu Heng belum pernah menggunakannya sampai sekarang. Tidak jelas pula apa arti dukungan semacam ini. Akan lebih baik jika Anda memberi diri Anda 2 buku keterampilan atau beberapa barang langka sebagai hadiah. Wu Heng melirik ke arah pihak lain dan berkata, terima kasih atas kepercayaanmu, Ketua Lilith. Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk bekerja untuk para vampir dan ketua. Vampir di seberangnya tersenyum dan mengangguk. Wu Heng melanjutkan, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kamu bilang, apakah kamu familiar dengan 100 Soldiers Set? Itu satu set item langka. Saya pernah mendengarnya. Ada berapa bagian totalnya? Apakah semuanya ada di asosiasi? Tanya Wu Heng penasaran. Vampir itu mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan serius, saya tidak tahu tentang ini, saya baru saja mendengar tentang setelan ini. Oh, tidak apa-apa, kata Wu Heng sambil tersenyum. Vampir itu lalu berdiri dan berkata,
kalau begitu aku akan kembali dan bersiap. Kalau ada instruksi di perjalanan, kau bisa mengatur agar kami yang mengurusnya. Terima kasih banyak. Dengan senang hati, pihak lain memberi hormat lagi dan langsung meninggalkan ruangan. Wu Heng memperhatikan kepergiannya. Taruh benda-benda di atas meja ke dalam cincin luar angkasa. Sepertinya aku ingat aku pernah menyebutkan dalam suratku yang terakhir kepada Lilith bahwa aku bertanya tentang aksesoris pada jubah 100 prajurit. Pihak lain seharusnya tidak dapat mengerti apa yang saya maksud. Atau mungkin dia menganggap jimat giok linbing miliknya lebih penting daripada perhiasan apapun yang dikenakannya. Lain kali, tulis saja dan mintalah. Jalan memutar ini sungguh buang-buang waktu. Lambang vampir lain berubah dari tim penegak hukum menjadi Algojo, yang seharusnya merupakan promosi jabatan, tetapi tidak jelas apa perbedaannya. Alasan utamanya adalah karena saya kurang paham mengenai hierarki dalam gereja klan darah. Saya tidak tahu sudah mencapai angka berapa, tapi tampaknya cukup tinggi, setidaknya lebih tinggi dari tim penegak hukum. Setelah memikirkannya cepat dalam benaknya, dia berdiri dan meninggalkan ruang rapat. Baru saja keluar pintu, prajurit lain berbaju besi berjalan lurus ke arahku. Dia memberi hormat dan berkata, "Tuan Wu Heng, Zhan Weito mengundang Anda untuk datang." Wu Heng berhenti sejenak, mengapa tidak membicarakannya bersama di ruang konferensi? Aku juga punya banyak hal yang harus kuselesaikan. Namun, Gianvito sendiri tak bisa menghindari pertemuan itu. Hubungan mereka tak hanya baik, tetapi operasi ini juga mengharuskannya menjadi penengah hubungan kedua belah pihak. Di mana dekannya? Di asrama. Pimpin jalan. Prajurit itu berjalan di depan, dan Wu Heng mengikuti di belakang bersama para pengawal kerangkanya. Mereka datang jauh-jauh ke asrama asosiasi. Pihak lain berbisik beberapa patah kata di luar pintu. Pintu terbuka dan Wu Heng masuk sambil membawa kerangka itu. "Tuan Wu Heng, Dekan Gianvito." Wu Heng tersenyum. "Silakan duduk." Gianvito mengangkat ketel dan menuangkan secangkir teh untuknya. Lalu ia berkata, "Pulau harta karunmu sudah sangat berubah, sampai-sampai sulit dipercaya kalau pulau harta karunmu masih sama. Asosiasi telah menyerahkan Treasure Island kepada saya, jadi tentu saja saya harus berusaha sebaik mungkin untuk membuatnya lebih baik. Jangan katakan kata-kata sopan seperti itu kepadaku." Wu Heng tersenyum, "Dari lubuk hatiku. Asosiasi menanggapi masalah ini dengan sangat serius, jadi pasti ada hasilnya." Kata Gianvito serius dengan ekspresi serius. Wu Heng mengerutkan kening, hasil apa yang diinginkan asosiasi? Pembunuhnya, apakah itu dilakukan oleh kerajaan Yeko? Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Tanya Gianvito. "Bagaimana jika kita tidak dapat mengetahuinya? Aku khawatir para pahlawan itu tidak akan puas, dan itu akan memengaruhi jalan hidupmu di masa depan," kata Gianvito sambil mengambil cangkir teh dan menyesapnya. "Bagaimana denganmu? Tentu saja kami akan bekerja sama sepenuhnya denganmu. Para pahlawan di atas sana sangat percaya pada kemampuanmu sebagai detektif hebat," jawab Gianvito santai. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, "Saya melihat beberapa orang di tim tampak agak menyendiri. Jangan khawatirkan yang level 15 itu. Soal tetua elf itu, anggap saja dia penggantimu. Mengingat level dan kekuatannya, sulit untuk memberinya tugas." Wu Heng mengangguk. Meskipun dia tidak peduli dengan level orang lain, dari sudut pandang dunia luar, dia hanya level 15. Level tersembunyi bukanlah hal yang buruk. Anda tidak bisa menceritakan segalanya hanya untuk membuat orang lain mengagumi Anda. Pihak lain adalah orang yang lebih tua, jadi tidak masalah jika dia ingin sedikit menyendiri. Kamu bisa memanfaatkannya sebagai perisai jika terjadi sesuatu. Terima kasih sudah mengingatkan, Dekan. Bagaimana kalau aku membangun gedung di pulau itu, dan kalian, Asosiasi Riset Penyihir, bisa datang ke pulau itu untuk melakukan penelitian, kata Wu Heng langsung. Alis Gianvito berkerut sesaat, dan dia menatapnya dengan curiga. Wajah Wu Heng tampak tulus. Sungguh, suasana belajar di pulau ini sungguh kuat.
Nanti saja kita bicarakan. Gianvito mengambil cangkir teh dan menyesapnya lagi. Aku ingin membeli beberapa pulpenmu, tapi antreannya banyak sekali, dan aku harus pulang besok. Kalau kau tidak menyebutkannya, aku pasti sudah lupa. Yang tersedia di luar adalah model biasa. Aku sudah menyiapkan edisi kolektor untukmu, yang tidak bisa kau beli di luar, kata Wu Heng sambil mengeluarkan sebuah kotak hadiah dan mendorongnya ke depan. Kilatan kegembiraan melintas di mata penyihir tua itu. Ia mengelus jenggotnya dan mengangguk sambil tersenyum. Saya mengambilnya dan melihatnya. Gaya dan bentuknya memang berbeda dengan yang dijual di luar. Terasa halus dan bulat. Yah, lumayan, puji penyihir tua itu sambil menoleh. Lalu dia melihat Wu Heng menatapnya sambil tersenyum. Gianvito mengerutkan kening, apa yang kau inginkan? Kamu berjanji untuk mengajariku beberapa keterampilan terakhir kali, apakah kamu tidak lupa? Kapan aku akan? Gianvito berhenti sejenak dan menatap pena di tangannya, apa yang ingin kamu pelajari? Terakhir kali matahari bersinar dari langit, semua binatang kabut yang dipanggil oleh penyihir mati. Levelmu belum cukup tinggi, dan kamu berasal dari faksi yang berbeda, jadi kamu tidak bisa mempelajarinya. Pinjamkan aku buku keterampilan itu. Aku tidak akan mempelajarinya jika aku tidak bisa. Gianvito menyesap tehnya dan berkata dengan tenang, ganti saja. Flash itu, jangan terlalu banyak. Gianvito berpikir sejenak dan bertanya, haruskah aku mengajarimu, atau haruskah aku membaca buku keterampilan? Wu Heng berkata, buku keterampilan, saya pandai belajar mandiri. Gianvito mengeluarkan sebuah buku yang menguning dari cincin antariksanya dan mendorongnya ke arahnya. Aku akan meminjamkannya kepadamu selama beberapa hari. Kamu bisa membacanya selama di kapal. Jangan sampai hilang. Teleportasi. Deskripsi, mantra ini memindahkan Anda dan hingga 3 makhluk yang bersedia dalam jangkauan ke lokasi yang Anda tentukan. Oke, Wu Heng menyimpan buku keterampilannya. Din, apa kamu membawa buku keterampilan lain? Jam tangan dan sepeda di pulau kita juga bagus. Aku tidak membawanya. Kita bicarakan nanti saja. Gianvito langsung menolak. Wu Heng juga tersenyum dan berkata, kalau begitu tunggu sampai masalah ini selesai. Baiklah, aku masih harus bersiap, kamu kembali dulu. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Wu Heng berdiri dan pergi dengan kerangka itu. Gianvito berada di asrama, dengan hati-hati mulai mempelajari pena. Dalam perjalanan pulang, Silagui tidak ada di ruang kerja kepala pelayan. Dia pasti sedang mengatur tugas. Wu Heng meninggalkan asosiasi dan kembali ke kediamannya. Kembali ke rumah tuan pulau. Mini membantunya melepaskan mantelnya dan bertanya dengan santai, Guru, kenapa Anda lama sekali? Bala bantuan dari markas asosiasi telah tiba. Kita akan pergi ke kota Netale bersama besok, kata Wu Heng santai. Mini berhenti sejenak, apakah itu berbahaya? Jangan khawatir, ada 3 profesional level 18 yang menemani kita, dan banyak profesional level 15. Ini hanya kota, tidak akan ada masalah. Wu Heng menyentuh rambutnya. Mini mengangkat bahu, kalau begitu aku akan pergi denganmu. Kau akan memecahkan kasus dan membawa pembantu. Lelucon, kan? Lagi pula, kami masih membutuhkanmu untuk mengurus pulau harta karun, kata Wu Heng. Baiklah, Wu Heng melanjutkan, aku akan naik ke atas dulu. Sore nanti, suruh Macintosh dan Pilipa ke sini untuk makan malam. Ya, Guru, jawab Mini. Wu Heng terus meminta Mini untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkannya untuk pergi keluar. Lalu langsung naik ke atas. Masuklah ke ruang belajar dan buka pintunya. Pergi ke dunia zombie. Wu Heng berjalan keluar gerbang. Lalu saya mendengar suara tetesan hujan. Langit di luar jendela mendung dan hujan turun terus-menerus. Biarkan Xiao Xiao keluar dan mencari ibunya. Dia mungkin tidak akan bertemu ibunya untuk sementara waktu. Manfaatkan waktu ini dan tinggallah sedikit lebih lama. Wu Heng mengambil walkie-talkie yang sedang mengisi daya di dekatnya dan memanggil Qi Hancai. Tak lama kemudian,
terdengar ketukan di pintu. Qi Hancai masuk sambil mengenakan mantel. Wu Heng memberi isyarat agar dia duduk di samping dan bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi dalam 2 hari terakhir? Qi Hancai berkata, ada sesuatu yang terjadi. Kami sudah menghubungi tim penyelamat nasional Korea Selatan. Mereka akan mengatur seseorang untuk datang besok untuk membahas masalah ini dengan kami. Besok, bab 683 belikan dia beberapa buku. Besok adalah waktunya bagi saya dan tim asosiasi untuk berangkat ke kota Netale. Mereka bertabrakan pada waktunya. Masih ada beberapa perbedaan antara tim penyelamat nasional di Korea Selatan dan tim penyelamat CCTV di pihak kami. Stasiun utama dibuka dengan cepat pada awalnya. Pita frekuensi radio dibagi untuk setiap wilayah, dan beberapa pengetahuan dan keterampilan bertahan hidup diberikan sepanjang hari. Sisi ini memiliki nuansa yang agak kabur. Awalnya saya mengira tidak ada tim penyelamat umum, tetapi sekarang tim kerangka telah meluas ke jangkauan tertentu, tim penyelamat benar-benar telah muncul. Itu agak tidak terduga. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Wu Heng. Qi Hancai berkata, mereka seharusnya mendengar tentang beberapa urusan kita. Saya rasa ini hanya tentang menjaga perdamaian satu sama lain dan bertukar materi. Saya tidak yakin apakah akan ada hal-hal lain. Dengan cara ini, tidak akan jauh berbeda dengan meja resepsionis utama di tempat saya. Hal utama adalah membangun hubungan yang damai. Lagi pula, pasukan kerangka terus berkembang pesat, dan sulit menghentikan serangan kerangka bahkan dengan senjata panas. Menjaga perdamaian dan persahabatan adalah pilihan yang tepat. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, kamu akan memimpin rapat ini, sama seperti rapat di kantor pusat. Mari kita lihat apa yang mereka katakan. Qi Hancai menatapnya dan berkata, baiklah, kalau ada yang belum bisa kuputuskan, kukatakan saja kita perlu mengadakan pertemuan untuk membahasnya dan akan kuberitahu nanti. Baiklah, Wu Heng mengangguk. Setelah menjelaskan hal ini, Qi Hancai mengeluarkan buku catatan kecil dari dadanya dan melanjutkan, kami menemukan beberapa pabrik pulpen dan ballpoint, serta pabrik sepeda, di mana-mana. Area di sekitar sini sudah ditandai. Wu Heng mengangguk dan berkata, aku akan pergi dan melihatnya saat aku punya kesempatan. Di dunia modern, pulpen adalah yang paling umum digunakan karena lebih nyaman digunakan. Di belahan dunia lain, karena mereka baru saja bertransformasi dari pena bulu, mereka masih lebih menyukai pena air mancur. Mengenai pengenalan pulpen, mungkin akan tertunda untuk beberapa saat. Cerna dulu pulpennya, dan ketika kamar dagang lain mulai membuat pulpen, Anda dapat menjual pulpen. Pukulan kritis lainnya, mengganti pena. Selain itu, Suster Yahong telah mengambil alih pabrik farmasi dan sedang mengorganisir orang-orang untuk mengumpulkan informasi di sana dan mencari beberapa talenta yang relevan. Beliau sedang bersiap untuk melanjutkan produksi beberapa obat yang umum digunakan, lanjut Qi Hancai. Ini masalah besar. Meskipun obat-obatan dapat diambil di luar, sebagian besar masih dalam masa kedaluarsa. Namun pada akhirnya obat-obatan tersebut akan habis atau kadaluarsa, sehingga perlu dilanjutkan produksinya. Ketika saatnya tiba, kami juga akan bertanya-tanya dan berkumpul bersama apakah ada bakat yang relevan. Baiklah, Qi Hancai setuju, sisanya bukan masalah besar. Bagaimana dengan Gaorong? Tidak ada berita baru dari Gaorong. Ayo, bawa aku ke pangkalan. Oke. Qi Hancai mengeluarkan payung dan keduanya berjalan keluar asrama bersama. Pergi ke gedung kantor di seberang. Jam 4 sore, keduanya kembali dari luar. Qi Hancai pergi untuk mengatur pertemuan dengan tim penyelamat Korea besok, dan Wu Heng juga kembali ke asrama. Sambil duduk di pinggir, dia membolak-balik buku keterampilan terbaru yang diperolehnya, dan membaca isinya dengan saksama. Penyihir tua Jan Vito jelas memiliki banyak keterampilan tingkat tinggi di tangannya, tetapi dia tidak mau menggunakannya. Tentu saja, ini bukan karena pihak lain pelit. Setiap profesi memiliki warisannya masing-masing. Terutama di kalangan penyihir,
mereka memperhatikan hubungan antara guru dan murid, faksi, dan warisan. Tidak ada yang akan menunjukkan masa lalunya kepada orang lain begitu saja. Wu Heng juga meletakkan buku-buku keterampilan yang dikumpulkannya di ruang kerjanya. Setelah melihatnya, Xiao Xiao terbang kembali menembus dinding dan bertanya, "Paman sedang membaca buku." "Baiklah, aku sudah selesai bicara dengan ibumu." Wu Heng menutup buku di tangannya. "Aku tinggal bersamanya sebentar, tapi dia masih harus bekerja, jadi kami tidak membicarakan apapun," kata Xiao Xiao santai sambil setengah berbaring di udara. "Bagus juga. Kurasa ibumu suka pekerjaannya sekarang." "Ya, sepertinya dia sangat menyukainya." Xiao Xiao berbalik dan terbang mendekat. "Kenapa kamu tidak membelikannya beberapa buku keterampilan lagi?" "Tentu, saat kita pergi ke kota Netale, seharusnya ada lebih banyak buku keterampilan untuk para penyair di sana," kata Wu Heng. "Bagus, ayo pergi, kita kembali dulu." Xiao Xiao merangkak kembali ke dalam tubuh. Wu Heng membuka pintu dan masuk. Setelah pencucian sederhana, Wu Heng turun dari atas dan di tengah jalan, dia mendengar suara obrolan yang berisik. Melirik ke arah ruang tamu. Selain Minnie, Enfield dan beberapa pembantu dari rumah pemilik pulau, Philippa dan Macintosh, yang bertanggung jawab atas intelijen juga duduk di sofa di ruang tamu. "Kami mengobrol tentang kejadian terkini di Treasure Island." Minnie, Philippa dan yang lainnya masih muda dan mengobrol dengan penuh semangat. Macintosh duduk di dekatnya, memegang koran terbaru dari kediaman pemilik pulau itu di satu tangan dan memberi makan burung beo berbulu hijau dan burung hantu kecil berbulu putih dengan tangan lainnya. Saya melihat Wu Heng turun. Beberapa orang berdiri dan saling menyapa. "Tuan, makan malam sudah siap. Aku akan menyuruh kerangka itu membawanya," kata Minnie sambil berjalan cepat menuju dapur. Lalu, para koki kerangka membawakan makan malam yang mewah ke meja. Beberapa orang duduk bersama dan mulai makan. Setelah merasa sedikit kenyang, Wu Heng berkata, "Bala bantuan asosiasi telah tiba. Besok saya akan mengikuti markas kami ke kota Naitalei untuk menyelidiki pembunuhan diaken setempat." Tak seorang pun berbicara, masih menatapnya. Minnie telah memberitahu mereka tentang masalah ini ketika dia datang, dan dia sudah siap secara mental. Wu Heng melanjutkan, "Enfier masih bertanggung jawab atas urusan pemerintahan Treasure Island. Mohon perhatikan waktu distribusi koran. Saya punya naskah cerita bersambung di laci ruang kerja saya. Anda bisa menjualnya sesuai dengan jumlah penjualan." "Saya mengerti, Guru." Enfier mengangguk. "Macintosh, ingat nomor ruang belajar diaken asosiasi. Untuk kasus-kasus umum, hubungi tim patroli. Untuk masalah yang berpotensi membahayakan, hubungi Sheila Rose secara langsung. Dia akan menanganinya." "Ya, Tuan Pulau, Tuan." Macintosh pun menjawab. "Minnie, Robbie, Annette, kalian tetap tinggal di mansion Master Pulau. Kalau kalian keluar, bawa lebih banyak kerangka." Oke, ayo makan. Hati-hati saat aku tidak ada. Tidak ada yang lebih penting daripada nyawa," Wu Heng mengingatkan lagi. "Ya, Guru. Ya, Tuan Pulau Tuan." Philippa mengerutkan kening. "Sial, mengapa aku tidak ada di sini?" Wu Heng meliriknya dan berkata, "Kau akan ikut aku ke kota Netale. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Kukira kau telah berubah pikiran," kata Philippa. Wu Heng menatap semua orang lagi, "Begitulah adanya. Berhati-hatilah." Beberapa orang mengangguk lagi. Setelah makan malam, para pembantu membantu membersihkan asosiasi, asrama. Ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu dan sesosok tubuh dengan cepat muncul ke dalam ruangan. "Putri, saya dengar tim 5 akan pergi ke kota Netale besok. Markas besar asosiasi telah menyiapkan beberapa profesional level 18, kata pelayan kecil itu. Putri kelima, yang sedang duduk di tempat tidur, mendongak dan bertanya, siapa yang memimpin tim Treasure Island? Tuan Wu Heng, asosiasi ini tampaknya tidak berniat menyembunyikan apapun, pemberitahuannya telah dipasang. Wu Heng, gumam putri kelima,
lalu berkata, "Berkemaslah, aku juga ingin pergi. Akhirnya kita lolos, dan kau mau kembali. Ini bukan." Pelayan itu ragu sejenak, lalu berkata, "Putri, mereka tidak bilang akan membawa kita. Aku punya solusinya. Cepat kemasi barang-barangmu." Putri kelima mendesak dengan suara rendah. Malam tiba. Wu Heng duduk di ruang belajar sebentar dan mendengar ketukan di pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Sanara berdiri di sana. Wu Heng bertanya sambil tersenyum, "Kamu sedang sibuk apa? Kamu bahkan tidak datang untuk makan malam bersama kami." "Sedang membahas beberapa pameran dengan beberapa orang dari kamar dagang," kata Sanara. Wu Heng memeluknya dan berjalan menuju kamar tidur di sampingnya. "Aku akan pergi ke kota Neitalei bersama asosiasi untuk mengurus urusan diaken setempat. Kudengar dari Mini, kamu harus hati-hati kalau ke sana. Kamu kan pemilik Treasure Island, jadi nggak perlu memaksakan diri," Sanara mengingatkan dengan lembut. "Saya tahu ada seorang penatua di asosiasi dalam tim, jadi bukan giliran saya untuk maju. Aku senang kamu tahu. Lalu urusan di Pulau Harta Karun akan diserahkan kepadamu." "Jangan khawatir," kata Sanara dengan percaya diri. "Aku tidak masalah menyerahkannya padamu," kata Wu Heng sambil menariknya ke kamar mandi. Sanara memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Kita berangkat besok, mengapa kamu tidak istirahat lebih awal?" Wu Heng membantunya melepas rok panjangnya dan membuka kaitan branya. "Aku khawatir aku akan merindukanmu." "Menjijikkan." Sanara memutar matanya ke arahnya dan duduk di bak mandi. Sanela merapatkan tubuhnya lagi. "Meskipun kau didukung oleh asosiasi, kau tetap harus berhati-hati. Cerita-cerita detektif hebat dijual di luar. Si pembunuh pasti tidak mau melihatmu memasuki kota ini." "Aku akan berhati-hati." Wu Heng mencubit pipinya yang lembut. "Ayo kembali tidur dan istirahat." Mereka berdua keluar dari bak mandi dan langsung mengeringkan tubuh mereka. Wu Heng menggendong orang lainnya dan berjalan menuju tempat tidur di kamar tidur. Bab 684 Kapalmu. Di pagi hari, matahari bersinar di laut, membuat ombak berkilauan. Para awak asosiasi yang menuju kota Netale menaiki kapal lebih awal. Para pelaut yang baru direkrut beserta para pelayan dan penjaga yang menyertainya sedang melakukan persiapan akhir. Beberapa perwakilan tingkat tinggi dari markas besar juga berkumpul di dek, menunggu dalam diam, dengan sedikit ketidaksabaran di mata mereka. Ada apa dengan Wu Heng? Dia bahkan tidak menepati waktu yang telah ditentukan, kata kurcaci di tim itu dengan nada tidak puas, suaranya yang kasar terdengar sangat jelas. "Saya khawatir saya lupa waktu." Pendeta itu terkekeh. "Tunggu sebentar lagi. Kalau dia tidak muncul, suruh seseorang untuk memanggilnya," kata penyihir tua itu lembut. "Tidak perlu menunggu, kirim seseorang untuk menemukannya, dan Sim akan mencatat masalah ini," kata tetua pendekar pedang tingkat 18 dengan acuh tak acuh. Penyelidik kurcaci itu mengeluarkan pena dan kertas dari cincin luar angkasa. "Bersiaplah untuk merekam ini." Pemilik Treasure Island tampaknya tidak dapat diandalkan seperti yang dijelaskan di surat kabar. Ding gelombang. Tepat saat menulis rekaman, suara melengking datang dari laut. Lalu, seruan datang dari orang lain di perahu. Betapa besarnya kapal itu. Kapal itu mengibarkan bendera Treasure Island dan bendera asosiasi. "Itu kapal Treasure Island. Ini terlalu dibesar-besarkan. Kendaraan yang aneh, kan?" Pagar dek langsung dikelilingi oleh kerumunan orang. Beberapa orang dari asosiasi itu juga melihat ke arah laut yang jauh. Di permukaan laut yang jauh, sebuah kapal besar dan unik, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, mengapung di laut seperti pulau kecil. Perahu kecil yang menjaga sisi itu tampak luar biasa kecil. 3 profesional level 18 dan 4 profesional level 15. Mereka semua berdiri di dekat pagar, mata mereka terbuka lebar, menatap pemandangan itu dengan heran. Selain takjub melihat kapal raksasa itu, hatiku juga diliputi keraguan. Apa yang terjadi dengan Pulau Harta Karun ini? Tidak masalah jika dikatakan bahwa pena dan jam tangan diciptakan dan ditingkatkan,
tetapi dari manakah benda besar ini berasal? Perangkat sebesar itu tidak dapat dibuat hanya dengan menggunakan otak. Apakah Treasure Island memiliki latar belakang yang begitu dalam? Penatua, mereka memberi isyarat agar kita lewat, kata pelaut yang berjaga di tiang kapal. Pendekar pedang tua itu mengangguk, kemarilah. Semua orang segera mengambil tindakan, dan perahu-perahu itu perlahan mendekati armada tempat kapal raksasa itu berada. Semakin dekat Anda, semakin Anda dapat merasakan kemegahan kapal raksasa itu. Dan kecilnya kapal kita sendiri. Di atas kapal naga raksasa, lingkaran sihir itu perlahan terbentuk, dan sosok 3 profesional level 18 muncul. Lihatlah sekeliling. Wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Di dek yang lebar, barisan kerangka naga terbang menggoyangkan kepala dan ekornya. Ada pula kerangka biasa yang menjaga sekelilingnya, membawa begitu banyak naga kerangka. Kapal ini benar-benar telah menjadi sebuah pulau yang membawa begitu banyak pasukan. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang, terdengar suara langkah kaki. Kavina, kapten tim kelima asosiasi, berjalan bersama anggota timnya. Penatua, dekan, apa instruksi kalian? Ketiganya saling memandang, dan Jan Vito bertanya, di mana Wu Heng? Pemilik pulau tidak ada di kapal ini, dia ada di kapal di bawah, kata Kavina langsung. Yang mana? Ketiga orang itu bingung. Kavina menunjuk ke arah fregat biru putih di bawah, itu. Oke, mengerti. Di atas fregat, Pilipa berlari dan berkata, kapal kita terlihat terlalu biasa, dan ada cukup banyak orang di dalamnya. Berbeda dengan kapal di pihak kita. Kapal beberapa orang dari kantor pusat kami membawa banyak pelaut dan personel logistik, penjaga dan petugas yang masih hidup, serta beberapa tim asosiasi. Jumlahnya lebih dari 200 orang. Tentu saja, ada juga beberapa orang di kapal Wu Heng, tetapi mereka semua pada dasarnya adalah kerangka. Tidak butuh makanan atau minuman, dia terutama seorang pengawal. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, jenis kapal kami akan menjadi unik, dan saya rasa tidak ada orang lain yang dapat mengembangkannya dalam beberapa tahun, kata Wu Heng. Sayang sekali, kalau aku punya kapal seperti ini waktu aku masih bajak laut, aku jadi penasaran betapa hebatnya kapal itu. Bisakah seorang bajak laut sekuat dirimu, Kapten Armada Pulau Harta Karun? Tanya Wu Heng balik. Itu benar. Pilipa mengangguk setuju. Tatapan Wu Heng tertuju pada burung beo yang berlari masuk. Apakah sayapnya terluka? Kenapa ia berlarian seperti itu? Hah, coba kulihat. Pilipa mengambil burung beo itu dan memeriksanya. Saat dia berbicara, sebuah lingkaran sihir tiba-tiba menyala di dek fregat dan terbentuk dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tabrakan gelombang. Para kerangka di kapal dengan cepat menyerbu ke depan, memegang senapan dan membentuk lingkaran di sekitar lingkaran sihir. Kemudian, sosok ketiga profesional level 18 itu berangsur-angsur menjadi jelas. Kembali ke posmu, kata Wu Heng. Kerangka-kerangka itu segera bubar dan kembali ke posisi mereka. Gian Vito keluar dan berkata, mengapa kamu tidak berada di kapal yang terbesar? Kapal itu digunakan untuk mengangkut pasukan, ada apa? Tanya Wu Heng. Secara umum, kapal yang paling aman adalah fregat. Ia memiliki senjata utama dan senjata pertahanan jarak dekat. Di dunia saat ini, kecuali jika seorang pahlawan datang untuk membunuhnya. Jika tidak, akan sulit bagi siapapun untuk menaiki kapal. Meskipun kapal induk yang membawa naga terbang telah menyiapkan sejumlah besar pertahanan kerangka, ia belum memasang senjata pertahanan seperti senjata pertahanan jarak dekat. Pertahanannya sedikit lebih buruk dari fregat. Selain itu, yang lain akan berpikir bahwa komandan akan berada di kapal terbesar dan mengabaikan kapal-kapal kecil di dekatnya. Saya baru saja pergi ke kapal itu cukup mengejutkan, kata Gian Vito. Tidak ada yang bisa menandingi markas kita, kata Wu Heng sopan, lalu bertanya, apakah kalian bertiga punya instruksi? Tetua pendekar berkata, naiklah dan periksa kapalnya. Karena tidak ada masalah, ayo kita berangkat. Wu Heng mengangguk, melirik Pilipa,
dan berkata langsung, armada sedang berangkat. Sinyal bendera dibunyikan dan armada mulai bergerak menuju kedalaman Laut Zamrud. Pulau harta karun di belakangnya semakin mengecil dan perlahan menghilang. Kedua kapal ini milikmu, tanya Gianvito. Dua orang lainnya juga menoleh, menunggu jawabannya. Wu Heng tersenyum dan mengangguk, dari Pulau Harta Karun. Tempatmu sungguh ajaib, kata Gianvito sambil tersenyum. Wu Heng memberi isyarat dengan tangannya, ayo kita ke kabin untuk bicara, di luar terlalu berangin. Beberapa orang mengikuti ke dalam kabin. Pilipa membawa teh dan duduk di samping mereka. Penatua pendekar pedang bertanya, berapa hari yang dibutuhkan untuk mencapai kota Neitalei? 4-5 hari. Berdasarkan pemahaman Anda terhadap keseluruhan kasus ini, apa pendapat Anda? Tanya Tapani, sesepuh asosiasi tersebut. Wu Heng merenung sejenak, masih terlalu dini untuk mulai menyimpulkan siapa pembunuhnya. Ini hanyalah tebakan acak, yang mungkin memengaruhi penilaian kita di masa mendatang. Belum terlambat untuk membahasnya setelah kita sampai di pulau. Gianvito pun tersenyum dan berkata, Penatua Tapani, apakah Anda ingin Wu Heng memprediksi pembunuhnya terlebih dahulu? Jika Anda memang punya kemampuan ini, kita bisa langsung menangkapnya. Itu benar, memang agak awal. Treasure Island, Asok. Kepergian Wu Heng tidak berdampak pada Treasure Island. Tepat setelah pergi seperti ini, Diakon Silagui merasa sedikit hampa di hatinya, seolah-olah dia telah kehilangan tulang punggungnya. Dia menamparkan wajahnya dengan keras dan berkata, fokuslah pada pekerjaanmu, mengapa kamu selalu memikirkannya? Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai memeriksa dokumen-dokumen yang diserahkan kepadanya. Bang gelombang, pintunya langsung didorong terbuka. Si Yali melangkah masuk dan berkata dengan suara rendah, putri kelima hilang. Alis Silagui langsung berkerut, mengapa hilang? Awalnya, dia seharusnya tampil di gedung opera saat ini. Karena dia belum datang, para aktor datang ke sini untuk mencarinya. Saya hanya meminta seseorang untuk memeriksa, dan koper serta barang-barangnya ada di sana, tetapi dia sudah pergi. Si Yali berbicara cepat. Silagui menyipitkan matanya sedikit dan menebak sesuatu dalam benaknya. Namun hal itu belum dapat dipastikan. Ambil sesuatu dari kamarnya. Sheila mengenakan baju besinya. Si Yali keluar lagi dan kembali dengan 2 potong pakaian. Silagui mengambilnya dan langsung pergi ke rumah pemilik pulau. Pergilah dan temuilah sang nabi. Di atas kapal, di dapur. Di dalam ruangan yang remang-remang itu, 2 sosok berseragam pelaut dengan wajah kotor tengah duduk di atas kotak kayu sambil mencuci sayur-sayuran. Putri, kita tidak akan terjebak, kan? Rasanya sama saja seperti menabrak pintu seseorang. Tim investigasi dari markas asosiasi, beraninya mereka mengambil tindakan di depan asosiasi. Jika kau dalam bahaya, pergilah dan temukan pemilik pulau itu. Dia pasti akan menyelamatkanmu. Jangan khawatir. Ayo kita naik dan lihat apa yang terjadi, lalu kita bisa mengikuti kapal asosiasi itu kembali. Mereka tidak akan berani berbuat apa-apa. Putri, kita hampir kehabisan uang. Setelah ini selesai, kami bisa kembali bermain drama dan menghasilkan uang, cukup untuk hidup. Keduanya mengobrol dengan suara pelan. Di belakangku, kudengar pelaut lain berteriak, kalian berdua sedang menyulam, tapi lambat sekali. Kalau kalian bahkan tidak bisa melakukannya, pergi dan bersihkan dek. Sudah selesai, jawab pembantu itu segera. Sore, ketiga anggota asosiasi kembali ke kapal mereka sendiri, dan Pilipa juga membawa naga terbang ke kapal kargo besar. Wu Heng duduk di kabin dan mengeluarkan buku keterampilan teleportasi, berniat untuk memeriksanya. Buku ini tidak terlalu tebal, jadi perlu waktu sekitar 1 sore untuk membukanya. Dilihat dari hasil penggunaan oleh penyihir lama Gianvito, itu cukup berguna. Kecuali untuk bergerak, bahkan jika Anda terjebak dalam perangkap atau medan, Anda dapat menggunakan keterampilan ini untuk melarikan diri. Mau baca? Sosok Glenda muncul di samping. Lalu, di mana Xiao Xiao dan yang lainnya?
Tanya Wu Heng. Mengikuti kapal, Glenda menjelaskan. Berikan aku buku tentang sinar penyakit. Aku akan terus membacanya. Wu Heng mengeluarkan buku keterampilan lain dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Granda. Satu orang dan satu jiwa mulai menonton di ruangan itu. Bab 685 Efek Teleportasi. Teleportasi di faksi penyihir, itu termasuk dalam keterampilan faksi mantra. Namun hal itu dicampur dengan pengetahuan tentang ritual pembentukan. Titik ini sangat mirip dengan Awakening Soul miliknya. Mana diperlukan untuk mengaktifkan formasi dan mencapai efek keterampilan akhir. Dia menenangkan dirinya lagi dan mulai fokus pada isi buku keterampilan. Pertama-tama, tujuan teleportasi harus berada di bidang yang sama. Dengan kata lain, mustahil untuk berteleportasi dari dunia ini ke dunia lain. Wu Heng tidak terkejut dengan hal ini. Sekalipun seseorang benar-benar dapat melakukan perjalanan melintasi dimensi, mustahil buku keterampilan dapat dipinjam dengan pena. Kedua, buku ini menyebutkan beberapa persyaratan untuk tujuan transmisi dan memberikan contoh. Tipe pertama adalah lokasi yang mudah terlihat dan memenuhi persyaratan transmisi. Transmisi jenis ini pada dasarnya tidak akan mengalami kesalahan. Beginilah cara penyihir tua, Gianvito, berteleportasi di antara beberapa kapal. Begitu Anda melihat lokasinya, Anda tahu dengan jelas kemana Anda ingin pergi dan dapat berteleportasi langsung ke sana. Jenis kedua adalah tempat-tempat yang Anda kenal dan sering kunjungi. Tingkat keberhasilan penularan jenis ini akan lebih tinggi, tetapi akan ada penyimpangan atau bahaya. Jenis terakhir lebih dibesar-besarkan, dan merupakan tempat yang didengar dari orang lain, atau terlihat di buku atau gambar. Teleportasi juga mungkin dilakukan, tetapi penyimpangannya akan lebih besar, dan Anda bahkan mungkin diteleportasi ke tempat yang sangat berbahaya. Meskipun tidak cukup untuk memindahkan seorang penyihir keluar dari dunia ini, beberapa jebakan dan medan berbahaya sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Penyimpangan maksimum yang tercatat dalam buku mencapai 120 km. Penyimpangan ini agak dibesar-besarkan. Terlebih lagi, ada catatan, dan jumlah yang tidak tercatat mungkin bahkan lebih tinggi. Astaga, penyimpangan yang sangat besar. Wu Heng berseru kaget. Lalu saya merasa bahwa keterampilan ini ajaib. Mampu mengirim gambar hanya dengan melihatnya adalah hal yang menakjubkan, meskipun ada penyimpangan yang besar. Tentu saja, keterampilan tingkat lanjut tidaklah mudah. Pertama kali saya melihat Gianvito menggunakan keterampilan ini, saya hanya berpikir itu adalah teleportasi antara dua tempat. Sekarang melihat pendahuluan dan contoh dalam buku, teleportasi dapat mencakup jarak yang lebih luas. Bisakah aku kembali ke rumah tuan pulau kapan saja? Teleportasinya lebih cepat daripada kereta hantu. Aku pasti familiar dengan rumah pemilik pulau itu. Berdasarkan pengenalan skillnya, sepertinya aku bisa kembali kapan saja. Salah. Jika teleportasi semudah itu, Gianvito tidak akan masih berada di atas kapal. Terakhir kali Treasure Island dikepung oleh bajak laut, Gianvito memimpin tim untuk memberikan dukungan dan datang ke sini dengan perahu. Dan ketika kami pergi, kami juga pergi dengan perahu. Jika keterampilan ini benar-benar berguna, Gianvito dapat menggunakan teleportasi untuk mencapai lokasi tertentu. Bahkan jika Anda tidak familiar dengan Treasure Island, bukankah Anda familiar dengan rumah Anda sendiri? Pasti ada beberapa bahaya tersembunyi di sini. Lain kali Anda melihat Gianvito, tanyakan tentang dia. Teruslah menelusuri buku keterampilan, konten berikut semuanya tentang pengetahuan dan penerapan mantra. Catatannya masih sangat rinci, dan ada beberapa catatan kecil yang ditinggalkan oleh orang-orang yang pernah membaca buku ini sebelumnya. Wu Heng membacanya halaman demi halaman dan memperoleh pemahaman umum dalam benaknya. Setelah menyelesaikan halaman terakhir, perintah sistem juga muncul di telingaku. Keahlian yang terbuka, teleportasi. Tidak terkunci. Dia melirik Glenda, yang masih membaca buku tidak jauh darinya. Saya senang mempunyai kemampuan ini, kalau tidak,
saya harus menghabiskan banyak waktu mempelajari keterampilan seperti kakek. Dia menutup buku itu dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa, lalu mengeluarkan botol air yang telah disiapkannya sebelumnya dan menyesapnya. Lalu dia mengalihkan pandangannya ke Glenda yang masih membaca dengan serius. Pria itu tampaknya menyadari sesuatu dan menoleh ke arahnya. Apakah kamu sudah selesai membacanya? Apakah kamu sudah mempelajarinya? Glenda tahu rahasia mempelajari suatu keterampilan hanya dengan menontonnya sekali. Kami bersama setiap hari, jadi tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Saya sudah mempelajarinya, tetapi masih banyak keterbatasan dalam penggunaannya. Saya harus bereksperimen lebih lanjut ketika ada kesempatan, kata Wu Heng dengan tenang. Glenda ragu untuk berbicara, lalu menatap buku-buku yang mengambang di depannya. Apakah kamu yakin aku bisa belajar? Ya, kamu harus percaya diri, kata Wu Heng dengan yakin. Bagaimana kalau kau ceritakan padaku? Tanya Glenda sambil meletakkan buku itu di meja tempat Wu Heng baru saja membaca. Wu Heng menatapnya dan berkata, aku tidak akan mengatakan itu. Baiklah, aku akan memeriksanya sendiri. Sementara keduanya berbicara, Xiao Xiao dan Benny juga terbang kembali. Paman, armadanya baik-baik saja. Tidak ada satu kapal pun yang hilang. Bagaimana dengan kapal kita? Tanya Wu Heng. Adikku, Benny, dan aku hanya menonton dari kejauhan. Kalau kamu tidak memberitahu kami bahwa ada profesional tingkat tinggi, kenapa kamu tidak membiarkan kami pergi? Tanya Xiao Xiao. Ya, lebih baik jangan sampai mereka tahu, Wu Heng mengangguk. Xiao Xiao melanjutkan, Paman, berikan aku tablet itu agar aku bisa menonton film bersama Suster Benny. Wu Heng mengeluarkan tablet itu dan berkata, pergilah ke sana dan bacalah. Jangan ganggu bibi Glenda yang sedang membaca. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu. Xiao Xiao dan Benny terbang ke samping, dan Wu Heng juga membuka pintu dan berjalan keluar kabin. Setelah berdiri di dek dan menikmati angin laut sejenak, Philippa menunggangi naga terbangnya dan terbang kembali dari kapal kargo pembawa naga. Sambil menguap, dia berkata, tidak ada yang terjadi di sana. Ayo kita kembali dan istirahat. Kita bangun terlalu pagi tadi. Ayo pergi. Wu Heng membawanya ke ruang tunggu. Philippa mengeluarkan perlengkapan tidur yang telah disiapkan dan menggelarnya di lantai. Kamu berbaring di sini. Aku ingin menunggangi unicorn hari ini, kata Philippa sambil membiarkan Wu Heng berbaring di tanah. Bukankah kamu bilang kamu mengantuk? Wu Heng bertanya dengan rasa ingin tahu. Philippa menopang dadanya dan naik ke pinggangnya. Ayo kita olahraga dulu sebelum tidur. Kalau nggak bisa, bilang aja dulu. Minggir. Wu Heng memegang pinggangnya. Philippa mulai menggoyangkan pinggulnya. Tak lama kemudian, napasnya menjadi cepat dan seluruh tubuhnya ambruk di dadanya. Wu Heng menarik selimut dan menutupi mereka berdua. Philippa berkata lembut, aku ingin memindahkan Millicent ke kedai yang lebih besar. Kedai yang sekarang terlalu kecil dan agak terpencil. Lokasi Nautilus Tavern memang agak terpencil. Saat membelinya, Wu Heng masih menjabat sebagai wakil di Aken. Ia membayarnya di balai kota. Selain itu, ia menggunakannya untuk mengumpulkan informasi, jadi ia memilih kedai ini. Situasinya berbeda sekarang. Wu Heng telah menjadi pemilik pulau itu, dan Philippa adalah kapten armada pulau itu, yang tinggal di kedai. Itu pada dasarnya adalah nama merek, itu milik Philippa. Tentu saja, tidak ada informasi yang dapat dikumpulkan, dan tempat itu dijalankan sebagai kedai minuman. Milik Millicent, biarkan Weyer memilih tempat yang lebih baik untukmu di area yang baru dikembangkan ini, kata Wu Heng sambil tersenyum. Philippa cemberut dan berkata genit, bantu aku bicara saja, dan Weyer akan mendengarkanmu. Baiklah, aku akan membantumu bicara saat kita kembali. Terima kasih, ayah. Philippa langsung tersenyum dan menjilati dada ayahnya dengan lembut menggunakan ujung lidahnya. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan saya bangun pagi hari ini. Keduanya segera tertidur lelap. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Wu Heng bangun pagi-pagi, dan perahunya berguncang.
Jadi dia tidak bisa tidur nyenyak. Setelah mereka mengenakan pakaian mereka, mereka meninggalkan kabin. Philippa memberi tugas kepada para kerangka. Wu Heng ada di dalam taksi, mengeluarkan cetak biru dan mengamatinya. Jam 7 pagi, tepat setelah sarapan, semburan listrik datang dari radio di taksi. Lalu suara Mini keluar. Ini adalah rumah pemilik pulau. Memanggil armada pulau harta karun. Mini punya berita. Wu Heng berdiri dan berjalan ke stasiun radio, mengambil mikrofon. Mini, ini Wu Heng. Ada apa di sana? Suara Mini dipenuhi kegembiraan. Guru, Anda bangun pagi sekali. Perahunya bergelombang dan saya tidak bisa tidur nyenyak. Kalau begitu, tunggu saja sampai kita tiba di darat, kata Mini. Lalu ia melanjutkan. Tuan, di akun Silagui telah mengirim pesan untuk memberitahu Anda bahwa putri kelima kerajaan Yeke dan pelayannya telah menghilang. Mereka curiga mereka telah menyelinap ke armada.